jika telah datang 10 hari terakhir, maka Nabi SAW mengencangkan sarungnya, dalam arti menjauhi istrinya dari melakukan hubungan suami istri. Kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dan beliau juga membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla fi'ula atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita sudah berada pada tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah. Hal ini menunjukkan akan dekatnya kita dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Ada apa gerangan dengan 10 hari terakhir? Apa keutamaan yang dimiliki 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Maka kita katakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang tidak dimiliki hari-hari lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah Azza wa Jalla berkahi. Malam diturunkannya Al-Quran. Malam yang lebih istimewa, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surat Al-Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, turun dengan izin Rabbnya untuk mengutus setiap urusan atau untuk mengurus setiap urusan keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Di sini adalah keutamaan yang dimiliki hari-hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar tidak akan pernah ditemukan kecuali pada hari-hari tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla menyifati malam tersebut dengan keberkahan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Dan para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar, yang keberkahan tersebut Allah berikan kepada malam itu dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Imam An-Nakhai rahimahullah ta'ala maksudnya adalah satu amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, pahalanya, kebaikannya jauh melebihi daripada amalan yang dikerjakan di 1000 bulan. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, melihat betapa besarnya, betapa agungnya keutamaan 10 hari terakhir dengan adanya malam Lailatul Qadar, lantas apa yang dilakukan oleh teladan kita Nabi Muhammad SAW? Apa yang beliau kerjakan? Kalau kita lihat hadis-hadis, maka kita ketahui bahwasanya Nabi SAW memiliki aktivitas khusus, ya, yang melebihi daripada aktivitas-aktivitas di hari-hari lainnya. Yang pertama, beliau SAW lebih bersemangat ketika beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi hari-hari yang lainnya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan malam-malamnya dengan memperbanyak ibadah, ya, dengan memperbanyak ibadah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakhlitu al-ashrin bi salatin wa shamin wa naum, fa idza kana al-ashru shammara wa shaddal mi'zar." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pada 20 hari pertama di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengkombinasikan antara sholat, puasa, dan tidurnya. Dalam arti terus beribadah. Ya. Namun tatkala memasuki 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Dalam arti menjauhi istrinya untuk tidak melakukan jima dan memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di 10 hari terakhir. Kemudian yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak dan membangunkan anggota keluarga untuk beribadah, untuk sholat, untuk memperbanyak berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Disebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah datang 10 hari terakhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, dalam arti menjauhi istrinya dari melakukan hubungan suami istri. Kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dan beliau juga membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya membangunkan keluarga untuk beribadah di malam hari, ini merupakan anjuran yang tidak hanya diperuntukkan untuk 10 hari terakhir saja. Namun di hari-hari yang lainnya kita juga dianjurkan untuk mengajak dan membiasakan keluarga kita untuk bangun di tengah malam dan melakukan ibadah. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang lain dari Abu Daud, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aykadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu imra'atan qamat min al-lail fa shallat wa ayqadha zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'." Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seorang laki-laki yang tatkala malam hari tiba, dia sholat malam, lalu dia membangunkan istrinya, dan jika istrinya enggan, mungkin disebabkan karena rasa kantuk, maka dia memercikkan air pada wajahnya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada seorang wanita yang bangun di malam hari, melakukan salat malam, lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan disebabkan karena rasa kantuk atau rasa malas, maka istrinya pun memercikkan air pada wajahnya. Lihat betapa indahnya sebuah keluarga yang dinaungi iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan hadis di atas, difahami bahwasanya membangunkan keluarga memang merupakan anjuran, tidak hanya di 10 hari terakhir, namun di hari-hari lainnya. Akan tapi ada kekhususan untuk 10 hari terakhir agar kita bisa lebih menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir dengan harapan mendapatkan keutamaan yang amat luar biasa, yaitu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka setelah mengetahui kebiasaan atau apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir, maka sudah sepantasnya bagi kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mencontoh, untuk menteladani beliau, memanfaatkan waktu-waktu yang ada, yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bayangkan atau perhatikan, Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang telah mendapatkan jaminan surga. Dosa-dosanya sudah diampuni yang lalu dan akan datang. Tapi begitu semangatnya, begitu besar semangat beliau dalam berusaha untuk mencari dan mendapati malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana dengan kita? Tidak ada satupun di antara kita yang mendapatkan jaminan surga.
jaminan mendapatkan ampunan, seharusnya kita lebih pantas untuk bersemangat, ya, lebih layak untuk bersemangat dalam mencari dan menggapai malam Lailatul Qadar. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, kita akan menyebutkan beberapa amalan yang mungkin bisa dilakukan di malam atau di hari akhir di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Di antara amalan-amalan yang dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah i'tikaf di masjid. Ya, i'tikaf di masjid. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan dimaksudkan dengan masjid ini sini adalah masjid yang dilakukan sholat berjamaah 5 waktu di dalamnya. Lebih baik lagi jika disolati Jumat. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan i'tikaf. Seorang berdiam diri di masjid dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri, menahan jiwa untuk bersabar dalam ibadah, yang memutus hubungan dengan makhluk, tidak berhubungan suami istri, yang betul-betul memfokuskan dirinya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'taqafa azwajuhu min ba'dih. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri beliau beriktikaf setelah itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, mungkin timbul pertanyaan bagi para kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana cara beriktikaf dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita juga bisa mendapatkan keutamaan iktikaf dengan kondisi saat ini, dengan adanya wabah, ya, yang dapat membahayakan jiwa kita semua? Maka tentunya ikhwatal iman azanallahu jami'an, tahun ini dengan hikmah dan takdir Allah Azza wa Jalla, kita tidak mampu atau tidak bisa beriktikaf dengan adanya wabah yang sangat membahayakan. Dan tentunya ini berdasarkan kaidah fikih yang mana disebutkan darul mafasid aula au muqaddam min jalbil masalih. Ya, mencegah bahaya itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. I'tikaf mendatangkan banyak maslahat. Akan tapi dengan adanya wabah, dan itu mendatangkan bahaya, dan banyak sekali di antara baik kaum muslimin atau umat manusia yang telah meninggal dunia, ya, di antaranya dengan penyebab penyakit tersebut dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka melihat akan bahayanya wabah tersebut, maka lebih utama, dan tentunya hal ini berdasarkan syariat Islam, sehingga tidak beriktikaf di masjid itu lebih menjaga jiwa, lebih menjaga diri. Baik, dengan kondisi kita saat ini, apakah kita juga bisa mendapatkan keutamaan i'tikaf? Kita terhalang untuk beriktikaf di masjid, tapi apakah kita bisa mendapatkan keutamaan i'tikaf? Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagi mereka yang terbiasa beriktikaf di tahun-tahun sebelumnya dan ingin beriktikaf kembali dan sudah meniatkan untuk beriktikaf, akan tetapi terhalang dengan adanya wabah yang membahayakan, maka jangan berkecil hati. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang ahli ibadah jatuh sakit atau sedang bersafar, maka ia diberi pahala ibadah sebagaimana tatkala ia sehat dan sebagaimana tatkala dia sedang tidak bersafar. Maka siapapun yang memiliki kebiasaan beriktikaf di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, setiap tahunnya dia lakukan hal tersebut dengan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, namun terhalang pada tahun ini, maka jangan berkecil hati, Anda mendapatkan pahala i'tikaf. Kemudian yang kedua, siapapun di antara kita yang mungkin baru ingin mengawali atau memulai, pada tahun-tahun sebelumnya belum ada kesempatan untuk beriktikaf, tahun ini ingin beriktikaf, namun qaddarallahu ma syaa fa'al, terhalang dengan adanya wabah. Padahal dia sudah meniatkan, maka jangan berkecil hati. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Rasulullah SAW sabda, fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, dan ini maksudnya adalah hadis qudsi, qal innallaha katabal hasanat wasayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu azza wa jalla indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adha'afin katsirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman di hadis qudsi, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak sempat melakukannya, tidak jadi melakukannya karena ada batasan-batasan tertentu, halangan-halangan tertentu, maka tetap Allah menuliskan satu kebaikan sempurna untuknya. Ya. Dan tatkala dia mampu melakukannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menuliskan di sisinya 10 kebaikan hingga 700 kebaikan sampai kelipatan-kelipatan yang amat banyak. Ini adalah kabar gembira dan kasih sayang yang menunjukkan akan besarnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Kenapa hal tersebut Allah lakukan? Karena Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa yang ada pada diri hamba-hamba tersebut, hamba-hamba yang beriman. Kalau seandainya tidak ada penghalang, tidak ada wabah ini, pasti mereka akan melakukan ibadah tersebut. Pasti mereka akan beriktikaf dengan niat yang tulus yang ada pada diri mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla berikan ganjaran atau kebaikan tersebut cukup dengan niat yang ada pada hatinya. Tatkala dia sudah berniat untuk beriktikaf, kemudian terhalang dengan adanya wabah atau hal-hal yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang sempurna untuknya. Namun tatkala dia lakukan, Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan kelipatan-kelipatan yang amat banyak. Tapi kebalikannya, seseorang yang ada niatan untuk beramal buruk, sebagaimana tunjukkan dalam sebuah dalil, idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan, kata Allah Azza wa Jalla, tatkala hambaku berniat melakukan kesalahan, fala taktubuha alaih hatta ya'malah. Jangan ditulis dulu, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan ditulis dulu. Ya. Ya, hatta ya'malah, sampai dia melakukannya. Fa idza amilaha faktubuha bimithliha. Maka tatkala dia melakukannya, maka tulis sesuai dengan jumlah berapa banyak dia melakukan dosa. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau seandainya dia sudah niatkan untuk melakukan keburukan, kejelekan, kemudian dia tinggalkan karenaku, kata Allah Azza wa Jalla, maka tulis satu kebaikan untuknya. Wa idza arada an ya'mala hasanatan, tatkala dia meniatkan untuk melakukan kebaikan dan tidak dapat melakukannya karena ada uzur, terhalang dengan sesuatu, maka tulis satu kebaikan sempurna. Dan tatkala dia melakukannya, faktubuha lahu bi asyri amsalihha ila 700. Dan tatkala dia melakukannya, tulis menjadi 10 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Allah Akbar. Itu adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang tulus dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatal iman, siapapun di antara kita yang sudah memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat untuk beriktikaf di bulan ini, di tahun ini, namun terhalang dengan adanya wabah ya COVID-19 yang dapat membahayakan jiwa, maka jangan berkecil hati. Allah Azza wa Jalla akan balas niat tulus Anda. Allah Azza wa Jalla akan berikan ganjaran tekad kuat Anda untuk menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lakukan ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan atau yang biasa kita lakukan tatkala beriktikaf, kita ganti dengan kita lakukan di rumah. Ya, walaupun di rumah kita dapat menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, dengan sholat malam, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, itu ibadah yang pertama, i'tikaf. Mungkin tahun ini kita i'tikafnya di rumah bersama keluarga. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail. Ya, yang kedua adalah qiyamul lail. Maka di antara amalan istimewa yang bisa kita lakukan ya adalah qiyamul lail. Yang banyak di antara manusia yang melalaikan sholat malam
di 10 hari terakhir. Karena disibukkan dengan persiapan menyambut hari raya Idul Fitr. Padahal seharusnya di 10 hari terakhir harus lebih semangat. Salat malamnya mungkin harus lebih lama. Ya. Maka maka Qiyamul Lail adalah ibadah yang seharusnya kita lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, memperpanjangnya, memperlama ruku, sujudnya, berdiri dengan bacaan-bacaan dan zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harapan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berdiri menegakkan salat, mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni untuknya segala dosa yang telah lalu. Jadi niatnya adalah iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan tentunya sholat malam yang dikerjakan harus sebagaimana yang dicontohkan, harus sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat begitu saja, ya. Beberapa kasus yang terjadi di tengah kaum muslimin sangat disayangkan. Ada yang sholat malam mungkin ingin memiliki sholat malam yang berjumlah banyak, akan tapi tidak berkualitas sama sekali. Tidak ada tumakninah, bacaannya mungkin salah-salah, hukum-hukum tajwidnya semua dilompati dan tidak ada satupun yang benar. Yang pada akhirnya sholatnya pada dasarnya tidak sah. Ya. Kalau ingin mendapatkan keutamaan, maka lakukan sholat malam sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tata cara sholat malam. Ya, maka Nabi SAW menjelaskan, sholatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, salat malam itu 2 rakaat. Dan jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakan 1 rakaat untuk menjadi witir bagi salat-salat sebelumnya. Dari keterangan hadis di atas dapat kita ambil beberapa faedah, di antaranya yang pertama, hadis di atas menunjukkan tata cara salat malam yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sholatul laili mathna mathna. Itulah salat malam yang dicontohkan dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis di atas menunjukkan tidak ada batas untuk jumlah rakaat salat malam. Ya, tidak ada batas. Bukan hanya 11, bukan hanya 13, bukan hanya 23. Tidak ada batas. Hal ini difahami oleh para ulama berdasarkan hadis di atas. Maka Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama, mengatakan, anna salatal lail laisa fiha haddun mahdud. Salat malam itu tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu, ya. Wa annaha nafilah fa'ala fi'lun khair wa amal bir faman syaa istaqal wa man syaa istakthar. Ya, salat malam adalah amalan sunnah, salat sunnah, amalan soleh dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat sedikit, dan siapa saja yang mau bisa mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang banyak. Hanya saja kalau kita lihat praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak lebih dari 13 rakaat. Ya. Kalau batasannya tidak ada, tapi bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW? Praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW berapa banyak? Tidak lebih dari 13 rakaat. Hadis yang menunjukkan akan hal tersebut adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya oleh murid-murid beliau tentang bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat malam. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala menjawab, "Maka yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka'ah." Beliau tidak pernah menambahi lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 raka'ah.
ya, adalah Rasulullah SAW melakukan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Maka dari kedua keterangan di atas, dua hadis di atas, dapat kita pahami praktek sholat malamnya Nabi SAW tidak melebihi 13 rakaat. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Maka dijelaskan atau disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa yang afdol adalah menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan, misalkan kita sholat secara berjamaah, kita sebagai imam, maka sesuaikan makmum. Jangan sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan enak kita. Sementara di sana ada jamaah yang sudah tua, anak-anak sudah pada nangis, ya, baru pulang kerja, lelah, letih. Yang ini akan menghilangkan khusyuan pada sholat-sholat mereka. Maka kalau seandainya ingin memperpanjang berdiri, maka mungkin bisa lakukan sholat 11 atau sampai 13 rakaat. Kalau ingin memperpanjang bacaan. Akan tapi kalau seandainya tidak kuat memperpanjang bacaan, maka bisa dilakukan lebih daripada jumlah rakaat tersebut. Yang pada intinya sesuaikan dengan makmum kita. Kalau seandainya sholat malamnya sendiri, maka silahkan perpanjang sesuai dengan kehendak kita dan semampu kita. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan tata cara sholat witir? Maka ada dua dalil yang disebutkan tentang tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan sholat witir. Yang pertama dengan mengerjakan 3 rakaat dengan pola 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli fil hujrah wa ana fil bait, fayafsilu baina syafa' wal witr bitaslimin yusmi'una. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kamar ketika saya berada di rumah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memisah antara rakaat yang genap dengan yang witir atau yang ganjil dengan salam yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perdengarkan kepada kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian cara yang kedua adalah mengerjakan 3 rakaat sekaligus lalu salam. Ini cara witir yang kedua, ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man ahabba an yutra bi thalathin falyaf'al. Siapa yang suka lakukan witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Hanya saja tidak boleh disamakan dengan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian 2 rakaat tahiyat awal, kemudian rakaat terakhir akhir, ini tidak boleh. Jadi kalau mau melakukan dengan cara 3 rakaat salam, maka langsung 1 tasyahud saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, sekarang momen 10 hari terakhir. Otomatis kita ingin sholat malam-malam dihidupkan dengan ibadah. Bolehkah saya melanjutkan sholat tahajud? Mungkin sholat malam bersama istri kecapean, kelelahan, dan saya masih memiliki tenaga yang cukup untuk bangun di tengah malam dan melanjutkan sholat. Apakah boleh? Maka jawabannya boleh. Walaupun sudah ditutup dengan sholat witir, maka dipersilahkan untuk atau diperbolehkan untuk melanjutkan sholat malam. Ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yusalli 13 raka'ah, yusalli 8 raka'at, thumma yutir, thumma yusalli rak'atain wa huwa jalisun, fa idza arada an yarka qama faraka', thumma yusalli rak'atain baina nida wal iqamah min salati subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan salat 13 rakaat dalam semalam. Beliau melaksanakan salat 8 rakaat, kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Ya, kemudian setelah witir beliau melaksanakan 2 rakaat sambil duduk. Jika ingin melakukan ruku, beliau berdiri dan dari rukuknya dan beliau membungkukkan badan dari ruku. Maka hadis ini ikhwatal iman menunjukkan bahwasanya sholat malam boleh dilakukan walaupun sudah melakukan sholat witir. Hanya saja tidak ada witir lagi setelah itu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau seandainya sudah sholat witir, tatkala sholat berjamaah bersama keluarga dalam kondisi saat ini, maka tatkala ingin sholat malam lagi, maka dipersilahkan. Karena ingin menghidupkan malam di 10 hari terakhir, maka dipersilahkan, akan tapi tanpa ada witir. Ya, tanpa ada witir. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, jadikanlah penutup salat malam kalian adalah salat witir. Ini adalah perintah yang menunjukkan afdaliyah.
Kalau seandainya witir bisa diakhirkan di akhir malam atau di tengah malam karena ingin memperbanyak sholat malam, maka itu jauh lebih baik. Baik. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, menghidupkan malam terakhir dengan sholat, ya, dengan ibadah, tidak harus sepanjang malam. Ini harus diperhatikan. Tidak harus sepanjang malam, tidak harus seluruh malam. Akan tapi disesuaikan dengan kemampuan seorang hamba. Jangan sampai dia tertipu dengan semangat yang membara, yang pada akhirnya dia meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat subuh. Ada seorang yang sholat malam suntuk. Namun sahur tertidur, akhirnya sholat subuh lewat, bangunnya menjelang buka. Akhirnya banyak ibadah-ibadah yang ditinggalkan. Maka yang dimaksud dengan menghidupkan malam terakhir baik dengan sholat atau ibadah yang lainnya bukan berarti seluruh malam, ya, bukan berarti seluruh malam yang pada akhirnya dia memaksakan diri yang dapat meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya kelompok ulama Madinah dan dinukilkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu disebutkan anna ihya'aha yahsul bi an yusalliyal isya fi jamaah wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jamaah. Menghidupkan Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan salat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat isya berjamaah, salat malam berjamaah. Kemudian ya melakukan ibadah sesuai dengan kemampuannya dan bertekad ingin melakukan salat subuh secara berjamaah. Ibadah-ibadah tersebut yang dia lakukan maka sudah tertulis untuknya ibadah seakan-akan dia telah menghidupkan semalam suntuk. Disebutkan pula dari sahabat Ibnu Musayyib, man syahida lailatul qadar yakni fi jamaah faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Seakan-akan dia ibadah semalam suntuk. Maka ini harus difahami, ya. Bukan berarti kita harus memaksakan diri tidak tidur semalaman, yang pada akhirnya kita meninggalkan ibadah-ibadah wajib seperti sholat subuh. Ya, ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Kapan kita lelah, kita istirahat. Kapan kita ngantuk, kita tidur. Jika sudah memiliki tenaga, maka silakan bangun dan lanjutkan ibadah selanjutnya. Ibadah yang lainnya, ikhwatal iman azanallahu jami'an, mungkin membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Seperti yang kita fahami bahwasanya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka sudah selayaknya, sepantasnya kita harus memiliki kedekatan yang amat dekat dengan Al-Quran di bulan ini. Terlebih lagi di 10 hari terakhir. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama Malaikat Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Nabi SAW belajar, ya, disampaikan kepada Nabi SAW Al-Quran, ya, dan beliau begitu semangat, ya, bahkan beliau memperpanjang bacaan Al-Quran tatkala di bulan Ramadan. Dan seseorang yang membaca Al-Quran, ya, dia dapat mendapatkan keutamaan atau pahala semalam suntuk. Sebagaimana ditemukan dalam sebuah riwayat yang disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah kutiba lahu qunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Kita ingin mendapatkan pahala semalam suntuk, terlebih lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baca Al-Quran. 100 ayat kita baca, kita mendapatkan pahala sepanjang malam. Ini bukan berarti hanya dengan mencukupi 100 ayat. Sebanyak-banyaknya, semampu kita. Baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan yang benar. Kemudian ibadah yang lainnya, ya, adalah dengan memperbanyak doa. Ya, dengan memperbanyak doa. Dengan harapan tatkala kita memanjatkan doa itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in amiltu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha?" In alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha? Qal quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar, maka apa yang aku katakan?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sesungguhnya Maha Pemaaf lagi Maha Mulia yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah. Perbanyak doa. Ya. Ya, dan tentunya doa-doa yang kita panjatkan adalah yang terpenting terlebih dahulu tentang akhirat kita, bagaimana bisa selamat dari siksa kubur, dari siksa api neraka, agar kita dimasukkan ke dalam surga, agar kita diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Dan di antara yang doa yang terus kita panjatkan adalah doa sebagaimana yang kita sebutkan di atas. Ya. Kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ibadah yang seharusnya terus kita lakukan, terlebih lagi di 10 hari terakhir, yang pada intinya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di 10 hari terakhir betul-betul memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan sholat malam, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, kapan malam Lailatul Qadar? Kapan malam Lailatul Qadar? Tentunya inilah keutamaan besar yang dimiliki oleh 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lantas kapan malam Lailatul Qadar? Maka ada beberapa dalil yang menunjukkan atau memberikan rambu-rambu kepada kita untuk menemukan malam Lailatul Qadar. Di antaranya, malam Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir. Nabi SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian riwayat yang lainnya, malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Ya. Itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada riwayat yang lainnya, terjadi Lailatul Qadar di 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir yakni Lailatul Qadar, fa in dha'afa ahadukum aw ajaz fala yaghlubanna 'ala sab'il bawaqi." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam tersisa. Berarti 7 hari terakhir, ya, 7 hari terakhir. Kemudian pula ada riwayat yang menyatakan di 9, 7 dan 5 hari terakhir yang tersisa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7 dan 5 malam yang tersisa. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar pada 27 Ramadan, ya. 27 Ramadan, sebagaimana dari hadis sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah bersumpah dan berkata, "Wallahi inni la a'lamu ayu lailatin hiya lailah allati amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatun sabihati sab'in wa 20." Demi Allah, aku tahu kapan malam itu, yaitu malam yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan riwayat yang lain, Lailatul Qadri Lailatul Sab'in wa 20. Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Dari banyaknya riwayat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pada dasarnya Allah Azza wa Jalla itu merahasiakan kepastian kapan malam Lailatul Qadar. Apa hikmah? Apa hikmahnya? Ya. Allah Azza wa Jalla ingin membedakan antara hamba yang bersungguh-sungguh dalam mencari malam tersebut dengan hamba-hamba yang malas. Hamba yang bersungguh-sungguh dia akan hidupkan 10 hari terakhir. Bahkan dia hidupkan bulan Ramadan dengan penuh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang yang malas. Dia hanya fokus kepada malam-malam tertentu saja. Dia disibukkan dengan mencari kepastian. Jangan-jangan malam ini. Jangan-jangan malam ini. Ya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Kita disibukkan dengan mencari-cari kepastian kapan malam Lailatul Qadar. Seperti dengan melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Di antara tanda-tandanya, matahari di pagi hari terbit berwarna putih tanpa memancarkan cahaya
ke segala penjuru. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiyal laila allati amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiyal sabihatu 27 wa amaratuha an tatlu'a syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a'a lah." Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Itu tanda yang pertama. Kemudian malamnya tidak panas, tidak pula dingin, matahari di pagi harinya tidak begitu cerah, nampak kemerah-merahan, dan tanda-tanda yang lainnya. Nah, sebagian orang setelah mengetahui tanda-tanda tersebut, dia disibukkan dengan mencari, oh, jangan-jangan malam ini, ya, dia hubungi kawan-kawan ini, malam ini ada tanda-tanda atau ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Dia disibukkan dengan mencari malam Lailatul Qadar yang pada akhirnya teralihkan dari ibadah. Ini salah, ya. Ini adalah salah. Kemudian tatkala dia menemukan tanda-tanda atau ciri-ciri malam Lailatul Qadar, kemudian dia mengklaim, saya adalah hamba yang diberikan atau dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dia umumkan, dia posting di media sosial. Padahal, ya dijelaskan oleh para ulama, tidak ada ketentuan atau tanda khusus bagi seseorang yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nggak ada. Ya. Hamba tersebut mungkin tertulis di dahinya malam Lailatul, tidak ada sama sekali tanda-tanda khusus, ketentuan khusus, ya, yang diketahui bahwasanya hamba tersebut telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini hati-hati, kita tertipu dengan adanya tanda-tanda atau ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Sibukkan diri dengan ibadah, itu intinya, ya, itu intinya. Ya, kita diberikan kabar oleh Nabi SAW, kabar gembira dengan adanya ciri-ciri atau tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Misalkan di pagi harinya kita menemukan matahari dengan apa yang digambarkan tadi, jangan-jangan malam tadi malam Lailatul Qadar. Tapi apakah kita mendapatkannya? Ya tergantung kita malam tadi khusyuk beribadah apakah tidak. Ya. Nah, seperti itu ya ikhwatal iman azanallahu kamiyan. Kalau seandainya kita khusyuk beribadah, membaca Al-Qur'an, salat malam, memperbanyak doa, beristighfar, mudah-mudahan semua amal ibadah kita akan diterima dan akan dilipat gandakan, yang mana kebaikannya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini yang harus kita pahami tentang mencari malam Lailatul Qadar, mencarinya dengan ibadah, mencarinya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menghidupkan malam, baik dengan salat malamnya, dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan memperbanyak istighfar dan ibadah-ibadah lainnya. Itulah cara tepat untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, ya. Entah dia di malam genap, entah dia di malam ganjil, entah di 7 hari terakhir, 9 hari terakhir, 5 hari terakhir, tetap fokus dalam mencari malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, bukan mencari malam Lailatul Qadar dengan mencari tanda-tandanya, ya. Mencari tanda-tandanya, bukan itu caranya, tapi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Maka ini ikhwatal iman azanallahu wa yakum, jami'an cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dengan semangat dalam beribadah, dengan memfokuskan diri bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya, sehingga semakin banyak kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Fokuskan diri dalam menjalankan ibadah, fokuskan diri dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan cari malam Lailatul Qadar dengan ibadah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini kiranya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan sebagai bentuk motivasi diri saya pribadi tentunya dan kaum muslimin sekalian untuk lebih semangat dan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana i'tikaf untuk wanita muslimah dengan kesibukan di rumahnya, mengurus anak, rumah, dan lain-lain? Bagaimana amalan-amalan i'tikaf Ustadz? Jazakumullahu khairan. Perlu ibu-ibu ketahui, terutama hal ini tujukan kepada kaum muslimah, ya. Sangat mungkin bagi mereka untuk menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla,
di antaranya adalah beriktikaf. Namun dengan adanya kesibukan-kesibukan di rumah seperti mengurus anak, rumah, dan lain-lain, jangan disalahpahami bahwasanya itu bukan ibadah. Mengurus anak, mengurus suami, membersihkan rumah, ya, memasak untuk suami, memasak untuk makan berbuka, makan sahur, itu semua bernilai ibadah. Cukup dengan ditambahkan niat di awal aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di rumah. Ya, dilakukan di rumah. Maka semua akan mendapatkan ibadah tersebut. Maka semua kegiatan tersebut akan berbuah pahala. Maka jangan berkecil hati dengan banyaknya aktivitas. Enak sekali sebagai laki-laki ya, bisa ibadah, fokus, tidak ada kegiatan-kegiatan tambahan seperti mengurus rumah, membersih rumah. Berbeda dengan wanita. Jangan berkecil hati. Apa yang anti lakukan, apa yang ibu-ibu lakukan, itu semua bernilai ibadah tatkala diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla, bukan karena keterpaksaan. Ya. Bahkan terkadang pahala yang anti dapatkan mungkin bisa lebih besar dibandingkan laki-laki. Bagaimana ketika anti atau ibu-ibu mengurus rumah, mengurus anak, ya, mengurus suami, itu sudah dinilai ibadah, kemudian masih ada waktu yang tersisa, tenaga yang tersisa dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, dimanfaatkan untuk berzikir, dimanfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tatkala tengah malam diberikan kesempatan untuk bangun, melanjutkan sholat malam, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang jauh lebih banyak. Ya. Maka jangan berkecil hati. Dan tatkala sudah diniatkan untuk i'tikaf, maka sama. Maka dia akan mendapatkan pahala i'tikaf. Ingat, ada kewajiban dan ada anjuran. Maka lebih utamakan terlebih dahulu kewajiban sebagai seorang istri. Ya, kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi ya khawatul iman, terutama untuk ibu-ibu, jangan pernah berkecil hati dengan status sebagai seorang istri, status seorang ibu yang mungkin disibukkan dengan berbagai macam aktivitas di rumah, ya. Tatkala itu diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla, maka semuanya akan bernilai ibadah. Setiap gerakan, setiap detik dan menitnya tatkala melakukan aktivitas tersebut akan dinilai ibadah. Makanya definisi daripada ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al. Setiap segala sesuatu, ya, yang dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla, ya, entah itu dari perkataan atau perbuatan. Ini umum, sehingga ada ibadah-ibadah yang seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah seperti yang ibu lakukan, mungkin bersih-bersih di rumah. Tatkala diniatkan untuk Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bishawab. Baik. Bila mana ada kenakalan masa kecil, dulu pernah mengambil barang dan lupa jumlah yang diambil, tapi ingat pernah mengambil gitu, apa masuknya itu masih dalam hutang, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Mungkin kita punya kenakalan di masa kecil, ya, ini mungkin kebiasaan buruk, ya, yang tidak boleh ditularkan dan hendaknya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang intinya sudah masa lalu dan kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah mengambil sesuatu, akan tapi tatkala dosa tersebut berkaitan dengan manusia, pada dasarnya Allah tidak akan mengampuni kecuali kita sudah mendapatkan maaf dari orang yang pernah kita zalimi, entah dengan kita sakiti atau dengan kita ambil barangnya. Nah, kalau seandainya kita mengingat orangnya, datangi, minta rela, minta ridha. Kalau seandainya dia minta ganti rugi, serahkan. Kalau seandainya tidak mampu dengan keterbatasan kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencari siapa orang-orang yang dulu berjualan yang pernah kita ambil dagangannya tanpa izin, dalam arti mencuri, ya, maka kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh-sungguh bertaubat, kemudian kita berusaha bersedekah, ya, bersedekah dengan mengatasnamakan orang yang pernah kita ambil hartanya, ya, seperti makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang dulu pernah diambil sebelumnya. Mudah-mudahan itu adalah usaha kita dalam mendapatkan ampunan atas perbuatan yang kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Allah Maha mengetahui apa yang ada pada diri kita.
Bagaimana membantah dengan orang yang mengatakan Lailatul Qadar adalah hoax? Ini sama halnya dengan mengatakan agama Islam tidak benar, dengan mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang tidak benar, sama. Karena malam Lailatul Qadar itu jelas dalilnya. Ada buktinya dari hadis, bahkan dari Al-Quran yang menunjukkan adanya malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang tidak mempercayai malam Lailatul Qadar sama halnya dengan tidak mempercayai adanya syariat-syariat yang lainnya. Ya. Yang mana hal tersebut bersumber dari Al-Quran, bahkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mempercayai malam Lailatul Qadar, otomatis dia tidak mempercayai dengan berita-berita yang lainnya. Karena pada dasarnya bersumber dari hal yang sama, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dua hal tersebut adalah pedoman hidup manusia. Kalau seandainya salah satu dia tinggalkan, ini pada dasarnya dia telah mengingkari hal-hal yang lainnya pula, sama. Ya. Maka siapa dia? Maka tentunya cara membantahnya adalah dengan sampaikan hadis, sampaikan dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan adanya malam Lailatul Qadar. Dan saya rasa satu kajian full yang kita sampaikan tadi itu sudah menunjukkan bantahan akan adanya malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya dia mengingkari, ya, menafikan adanya malam Lailatul Qadar, sama halnya dia tidak mempercayai dan meyakini berita yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya, apakah Lailatul Qadar hanya orang tertentu saja yang mendapatkannya atau semua orang baik yang muslim dan kafir? Tentunya malam Lailatul Qadar itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan di 10 hari terakhir dengan beribadah, memfokuskan diri dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, salat malamnya, membaca Al-Qur'annya dan ibadah yang lainnya. Maka mungkin dengan cara tersebut dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan tentunya bagi orang-orang yang malas, ya, apalagi orang kafir, tentunya dia tidak melakukan apapun. Dia tidak melakukan apapun dari ibadah yang disyariatkan dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Seorang muslim saja, namun dia malas, ya, kemungkinan kecil baginya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yang begitu dekat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, yang mendapatkan keutamaan yang amat luar biasa, begitu hebatnya dan begitu sungguh-sungguhnya dalam mengejar dan mencari malam Lailatul Qadar. Maka orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang diberikan taufik untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Allahu a'lam bishawab. Jika saat 10 hari terakhir Ramadan jualan online, apa tidak mengapa, Ustaz? Baik, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Tentunya perlu difahami ya ikhwatal iman azanallahu jami'an, bahwa 10 hari terakhir, ya, kita memang dituntut untuk lebih memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun bukan berarti tatkala kita diperintahkan untuk memfokuskan diri, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, bukan berarti kita mengabaikan, melalaikan apa yang sudah menjadi kewajiban, ya. Misalnya mencari nafkah. Misalkan mencari nafkah. Maka tatkala kita dituntut untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga, maka dipersilahkan. Akan tetapi jangan sampai hal tersebut melalaikan kita dari ibadah kita, dari niatan kita untuk mencari dan menggapai malam Lailatul Qadar. Silahkan mungkin jualan online, ya, dengan cara-cara yang halal sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan. Akan tetapi jangan sampai hal tersebut justru menyibukkan diri kita. Ya, tetap bagaimana kita bisa menyeimbangkan dan tetap memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin tatkala kita berjualan tersebut, niatkan untuk ibadah. Karena apa saja yang kita lakukan dalam rangka menggapai ridha Allah Azza wa Jalla, maka akan dinilai sebagai ibadah. Walaupun itu berjualan. Anda berjualan bisa bersedekah.
orang membeli dengan cara online, mungkin Anda lebihkan, ya beli makanan Anda lebihkan, ya 2 atau 1 porsi, maka sudah dinilai sedekah, Anda mendapatkan pahala. Anda berikan kemudahan bagi para pembeli, maka akan dinilai sebagai pahala dan dinilai sebagai ibadah, ya, dinilai sebagai ibadah. Yang intinya kita harus bijak dalam menyikapi hal tersebut. Kalau seandainya kita memiliki uang yang cukup, misalnya uang yang cukup, saya rasa sudah cukup, dan saya rasa uang yang saya miliki sudah cukup menghidupkan keluarga saya. Kenapa saya tidak bisa beristirahat 10 hari terakhir saja biar memfokuskan diri kepada Allah? Jika memang demikian, maka itu jauh lebih baik, karena Anda mungkin akan lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin berbeda dengan kondisi sebagian orang yang apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini yang ekonomi sedang menurun, yang kita dituntut untuk berpikir cepat bagaimana bisa mendapatkan penghasilan yang halal, maka boleh dilakukan, namun jangan sampai hal tersebut dapat melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jika tidak ada lagi mungkin kita cukupkan sekian, dan saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.